Gini dong, wih jijik gua malu. Kapan nih nikah? Itu tuh yang si A udah punya calon, kamu kapan? Silaturahmi ke rumahnya tetangga-tetangga, habis itu ke kumpul sama keluarga besar. Siap-siap buat itu. Apa tuh namanya? Ke rumah tetangga buat maaf-maafan. Silaturahmi ke tetangga, habis itu kumpul bareng sama keluarga besar terutama. Itu sih aku tuh kayak saling-saling, minta maaf sama keluarga, terus ke keluarga besar, terus ke tetangga-tetangga yang julitin gua setiap hari, yang lihat gue selalu ngomongin gue gitu, gue salamin tapi pakai muka-muka jelas gini gitu. Biasanya sungkem sama keluarga, minta maaf sama ayah sama ibu. Tradisi orang Jawa ya, sungkeman sama orang tua terutama, terus setelah dengan orang tua baru dengan keluarga besar. Setelah sholat id itu langsung setelah turun masjid itu biasanya kalau di desa saya itu orangnya langsung kayak baris-baris itu para ibu-ibu, jadinya tinggal salaman begitu, terus sampai rumah bisa makan dahulu, terus keliling desa biasanya silaturahmi. Ngibah, Menggibah, ngibah, menggibah. Itu makan-makan dulu, terus dikasih uang THR, itu THR is my life. Makan-makan terus foto-foto selfie gitu. Makan, foto-foto, tapi terutama sih tetap kan nuansa Idul Fitri, sungkemannya dulu. Pastinya makan-makan, terus cerita-cerita kayak kegiatan sebelum Ramadan, selama Ramadan begitu, kegiatan apa aja yang dilakuin bareng keluarga. Udah punya pacar, terus kapan nikah? ini sih. Tiap hari kalau gue kumpul pasti tanya ini nih, udah punya pacar, kapan rencana nikah? Nikah masih beban keluarga aja, nikah masih beban keluarga, kok nikah? Mau kuliah nggak kerja, gua kerja. Udah punya pacar atau belum? Aku tipe orang yang biasa aja sih, nggak terlalu baper. Biasa aja sih, cuman kan sometimes rada risih gitu loh. Ya agak mangkel sih. Ya sedih sih biasanya. Tapi biasanya aku jawab kalau rezeki, jodoh dan maut udah ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perkara jodoh mati semuanya Allah yang ngatur. Ya sabar aja sih mas, ya emang kenyataannya belum punya ya. Lo, ya tante gua yang tersayang, gue sayangi, cari deh pacar, tapi yang kaya. Kalian lihat diri kalian sendiri ya yang nanya itu, udah nikah apa belum? Untuk orang yang bertanya kayak gini lagi, semoga cepat bertobat. Buat kalian yang sering nanyain perkataan seperti itu, terima kasih karena udah baik banget dan perhatian sama kehidupan aku. Doain aja ya, semoga apapun yang aku pengen nanti insya Allah bisa tercapai tahun ini. Sebenarnya saya tuh sedih kan, cuman ya mohonlah didoakan, semoga semuanya yang terbaik buat Nisa dan keluarga. Sering nanyain kayak gitu itu aku mikir, apakah sangu yang akan diberikan juga besar? Kadang cuma tanya, terus pas datang ke nikahan itu tidak memberikan amplop. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Setelah kita menjalankan puasa selama kurang lebih 30 hari atau 1 bulan, maka ada momentum yang ini juga dirindukan oleh banyak orang, momentum yang juga dirayakan oleh banyak orang, banyak muslim, yaitu momentum Idul
Fitr atau Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Ada hal yang perlu kita ambil spirit dari Idul Fitri ini, bahwa ibadah puasa yang kita lakukan yang sesungguhnya ini dimensinya adalah dimensi kepada Allah, ibadah yang kaitannya dengan hablum minallah. Karena Allah sendiri menyatakan bahwa seluruh amal ibadah anak Adam ini adalah kembali kepada mereka, untuk mereka. Tetapi beda dengan puasa. Allah menyatakan, fa innahu li, puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan akulah nanti yang akan membalas bagaimana balasan bagi orang yang berpuasa itu. Di dalam kita melakukan atau melaksanakan ibadah yang meskipun dimensinya adalah dimensi hablum minallah, tetapi pada puasa ini tentu adalah ada ibadah-ibadah yang juga kaitannya dengan hablum minan nas. Ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah, puasa kita tidak akan bisa diterima oleh Allah ketika kemudian kita masih ada sangkut paut hak Adam dan lain sebagainya yang kita belum selesaikan itu. Ada hal-hal yang harus kita selesaikan dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah yang lain. Dan inilah yang kemudian kita dianjurkan oleh baginda Rasul, dianjurkan, bukan sekedar dianjurkan, tetapi juga diperintahkan oleh baginda Rasul supaya kita minta halalnya, kita bisa bebas dari hal-hal yang terkait dengan urusan sesama manusia ini. Baginda Rasul pernah menyatakan, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhul yaum. Barang siapa yang pernah punya hubungan dengan orang lain, pernah melakukan kezaliman terhadap orang lain, maka hendaklah hari ini, saat ini, mumpung dia masih hidup, dia minta halalnya, minta supaya diselesaikan dan dilepaskan dari belenggu yang membelenggunya itu. Kaitannya dengan momentum Idul Fitri ini, ada momentum yang hampir selalu kita lakukan, yaitu silaturahim. Kita kembali menyambung hubungan kekerabatan, kita kembali menyambung hubungan persaudaraan, kita kembali menyambung hubungan pertemanan dan lain sebagainya. Kita menyambung rahmat-rahmat Allah yang barangkali pernah terputus di antara kita. Momentum inilah yang menjadi momentum yang kita rindukan, bukan sekedar kita kumpul makan-makan, bukan sekedar kita bersenang-senang, tetapi bagaimana kita bisa terbebas dari hak-hak adami atau terbebas dari urusan-urusan sesama makhluk yang membelenggu di antara kita dan kemudian kita selesaikan dengan baik. Kita saling memaafkan, kita saling menghalalkan apa yang pernah membelenggu kita, mengikat kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada sesama, kita minta maafnya, kita minta ridhonya, kita minta halalnya, agar nanti ketika kita menghadap kepada Allah, kita tidak terbelenggu dengan dosa-dosa itu. Sehingga momentum Idul Fitri ini harus betul-betul kita manfaatkan dengan baik. Kita jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai momentum di mana kita menyelesaikan hubungan-hubungan yang membelenggu kita sesama manusia atau sesama makhluk Allah, dan moga-moga kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk saling memaafkan, menjadi orang yang pemaaf, menjadi pribadi-pribadi yang lapang dada, menjadi pribadi-pribadi yang tidak mendendam, tidak menjadi orang-orang yang menyimpan amarah dan lain sebagainya, yang sesungguhnya ini adalah produk asli, ini adalah alumni asli atau alumnus asli dari bulan suci Ramadan yang disebut sebagai orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang tidak pendendam, orang-orang yang peduli kepada sesama, dan menjadi orang-orang yang senantiasa ingat Allah, kembali kepada Allah. Apapun yang dilakukan, dosa yang dilakukan, segera mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan berusaha untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu. Moga-moga puasa ini betul-betul mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqun, orang-orang yang bertakwa, dengan ciri-ciri atau dengan
sifat-sifat sebagaimana yang kita sampaikan tersebut. Moga-moga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.